Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial TV Beni RH. Bersama saya Beni, dan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang yang namanya perintah atau instruksi setter, kemudian getter dan event. Nah, jadi ini adalah beberapa pengetahuan dasar ya dalam pemrograman Android, di mana ini akan sangat-sangat berguna ke depannya kalau teman-teman bagi teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita ke Android Studio. Di sini saya sudah buka BlueStack ya, juga Android Studio. Dan ini adalah tampilan dari project tutorial yang lalu. Nah, jadi saya akan bikin project baru saja. File, kemudian new project. Oke, kita pilih empty activity, next. Kemudian nama projectnya getter setter event ya, event. Oke, ini saya biarkan saja semua settingannya finish. Kemudian kita tunggu ya. Oke, masih ini ya, masih dalam loading. Nah, teman-teman, apa sih yang disebut dengan setter, ya kan? Nah, setter ini sebenarnya merupakan instruksi, setter dan getter ya. Kita akan memahaminya melalui makna katanya dulu. Setter itu terdiri dari dua kata, bukan dua kata ya. Satu kata ditambah dengan akhiran er. Kalau getter, get plus r. Oke, yang pertama dulu, yang setter. Setter terdiri dari kata set plus akhiran r, yang mana set ini artinya mengatur, aturan, atau mengatur ya. Kalau ditambahkan dengan akhiran r, artinya nanti dia akan berubah makna menjadi pengatur. Nah, gitu ya. Mengatur apa? Mengatur nilai atribut dari komponen. Nah, komponen view yang ada di Java. Kemudian, apa yang disebut dengan getter? Getter ini terdiri dari dua kata, yaitu get ditambah dengan r. Get artinya memperoleh atau mendapatkan, sedangkan kalau ditambah dengan akhiran r, nanti dia menjadi perintah untuk mengambil, sebenarnya ya, mengambil nilai atribut nih. Oke, nih kemarin kan kita sudah belajar ya di tutorial menampilkan karakter dengan text view. Nah, jadi sebuah text view, ini text view ya, saya kasih contoh text view dulu. Dia mempunyai yang namanya atribut. Atributnya apa saja nih? Atributnya ada banyak. Kita bisa mencari atribut tersebut pada panel atau tab all attribute. Jadi semuanya ada di sini. Nah, ini adalah atribut. Nah, sekarang apa hubungan atau kaitannya dengan setter dan getter? Nah, kaitannya gini. Kalau kita jadi gini, atribut ini bisa kita atur melalui perintah di mainActivity.java. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita pengen mengatur, contohnya ini ada text view, kemudian ada atributnya text ya, ada atributnya text. Nah, kita bisa merubah nilai atribut text ini dengan menggunakan perintah setter. Nah, gitu ya. Jadi perintah setter adalah perintah untuk mengubah atribut ya, mengubah nilai dari atribut, bukan atributnya. Atributnya kan teks. Nah, tapi nilai dari atribut adalah hello world. Sama aja kayak alignment, text alignment ini nilainya bisa center, gravity, view start, text end, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, jadi fungsi dari apa? Saya ulangi lagi. Fungsi dari setter adalah yaitu sebagai perintah untuk mengatur nilai dari apa?
nilai dari atribut ya, atribut. Nah, kemudian cara menggunakannya gimana? Nah, jadi ada format ya, format dari instruksi ini. Pertama, formatnya adalah nama ini, saya kasih dalam ini aja, nama objek, bukan nama ya, ID, maaf, ID objek, kemudian ditambahkan titik, tulisannya set. Nah, set apa? Set di sini nama bukan atribut gitu ya, titik koma. Nah gitu, set atribut, kemudian di sini, nah di dalam kurung ini nilainya. Kalau nilainya string atau karakter, berupa karakter, string atau karakter itu sama ya, kurang lebih. Jadi string itu huruf atau simbol. Kalau angka itu dia nggak usah pakai. Kalau string dia harus diapit tanda petik. Kalau dia berupa angka nggak perlu tanda petik di dalam sini. Kemudian kalau dia berupa variabel juga nggak perlu petik ya, cukup nama variabelnya. Nah, jadi dalam sini adalah value. Nah, ini adalah format cara menggunakan cara menggunakan instruksi set. Nah, akan kita praktikkan ya. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan dulu bahwa A-nya saya tuliskan huruf besar. Nah, itu ada maknanya ya. Akan kita praktikkan aja. Oke, di sini saya rubah aja ya supaya lebih mudah teman-teman mengenalnya. Nah, jadi instruksi set ini baku. Yang tidak baku atau bisa berubah-ubah nilainya adalah ID objek yang pertama. Pokoknya yang ada di dalam kurung kurawal ini, jadi dia bisa berubah-ubah. Contohnya atribut ini ya, atribut ini bisa dirubah dengan set, misalnya tadi set text, atribut teks ya. Mana tadi? Ini set text. Oke, nah teks. Nah, nanti ketika kita masukkan di sini set text, berarti teksnya huruf besar, ya kan? Contoh, saya kasih contoh aja. Misalnya ini ID-nya apa? ID-nya belum ada ya. Nih, komponen ini ID-nya coba saya kasih ID, oke. ID-nya txt1 misalnya, enter. Nah, maka kalau kita pengen merubah teksnya, nama ID-nya txt berapa? txt1 dot set apa tadi atributnya? Teks. Nah, nilai dari atributnya kita pengen berapa? Pengen apa gitu ya, kita pengen pakai string. Jadi set text ini harus pakai string ya, nggak bisa pakai angka, bisa tapi harus ditaruh dalam dalam petik. Misalnya halo, saya Benny gitu ya, saya Benny. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, ini contohnya ya. Jadi ID kemudian set ini tetap, ID-nya bisa berubah, atributnya juga bisa berubah ya. Nah, dan perlu diperhatikan setiap atribut ini pasti huruf awalnya besar. Kemudian juga untuk value-nya, kalau dia bertipe string maka harus di dalam tanda petik. Kalau dia bertipe angka maka bisa tapi kalau yang set text ini dia nggak bisa angka ya. Tapi kalau di atribut lain bisa berupa angka. Jadi kalau dia nilainya angka itu nggak usah ada petiknya. Kemudian kalau dia bertipe variabel, nilai itu value-nya itu variabel, maka cukup nama variabelnya ya, nggak usah ada petik gitu. Oke, kita akan praktikkan teman-teman. Nah, cara di mana kita meletakkan instruksi ini kan, instruksi untuk merubah atribut. Nah, kita meletakkannya di bagian activity, main activity.java. Nah, di bagian sini nih, di bawah sini. Oke, tadi apa? txt1 ya. Set text. Kemudian apa? Halo, saya Benny, tanda seru, titik koma. Oke, teman-teman. Nah, di sini txt1 nilainya merah. Nah, kenapa merah? Nah, itu karena sebuah ID itu tidak bisa langsung digunakan ya, digunakan untuk
mengeset atribut dari komponen tersebut. Sebuah ID itu harus dideklarasikan dulu, dideklarasikan ya. Dengan cara apa? Nah, caranya gini, deklarasi ID lah ya, ID komponen. Nah, pertama formatnya, format deklarasi itu ini tipe dari objek ini ya, tipe dari text view ini apa? ID-nya kan txt1. Tipe dari txt1 ini apa? Ada ya. Nah, ada ya. Kalau teman-teman bisa menjawab, maaf, nggak mungkin ya, nggak mungkin saya tanya karena ini tutorial. Tipenya adalah text view. Kenapa text view? Ya karena ini komponen text view gitu ya. Nah, makanya formatnya yang pertama itu, ini saya tuliskan di sini dulu. Tipe objek ya, tipe objek. Kemudian nama objeknya, nama objek. Kalau di dalam tanda kurung kurawal berarti boleh ini ya, boleh berubah. Cek, kemudian sama dengan nih perintahnya ya, find view by ID. Artinya temukan komponen view yang ID-nya adalah R. Ini resource ya, ini project ini nih. R ini singkatan dari resource, yang mana merupakan folder res ini, gitu ya. Resource R, resource yang ID-nya adalah ID komponen view. Nah, gitu ya. Titik koma. Oke. Ini bisa dirubah ya. Oke. Kita akan praktekkan untuk txt1. Komponen kita tadi ID-nya adalah txt1, maka kita harus deklarasikan dengan cara apa tadi? Ini formatnya ya. Tipe objeknya apa tadi? Text view. Text view. Text view gitu ya. Nih ada. Kalau muncul pilihan seperti ini, teman-teman jangan diketikin semua ya. Jadi text view itu jangan diketikin semua. Pilih aja dari opsi yang muncul. Nih, cara milihnya bisa tekan enter di keyboard atau double klik ya menggunakan mouse. Fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah supaya Android Studio secara otomatis melakukan import dari library yang diperlukan untuk coding text view secara otomatis gitu ya. Kalau kita ngetikin semuanya, nanti ininya merah ya, ininya merah, dan kita harus melakukan import package atau library ini secara manual. Nah, itu akan bikin kita ribet sendiri gitu ya. Oke, tipe objeknya, kemudian nama objeknya tadi. Nah, nama objek ini sesuaikan aja dengan ID komponen. Tadi kan txt1 ya. Nah, berarti ID-nya txt1, nama objeknya biarin txt1 aja. Fine. Nah, di sini muncul otomatis juga. Enter aja r.id. Apa tadi? txt1 gitu ya. Oke, bagian ini adalah komentar, jadi tidak akan dieksekusi oleh komputer. Nah, di sini adalah deklarasi. Sekarang ini adalah perintah setter untuk mengubah atribut teks sama dengan nilainya apa tadi? Sama dengan yang nilainya nanti sama dengan, nah ini dia. Oke. Kita coba ya. Nah, teman-teman perhatikan kalau saya coba ini, artinya tulisan hello world ini ketika dijalankan di emulator akan berubah tulisannya menjadi halo saya Benny. Saya Benny. Akan kita coba ya. Kita akan buktikan. Oke, ini saya jalankan di emulator BlueStack ini. Sedang ini ya, sedang melakukan build. Oke, nah. Gitu ya teman-teman, fungsi setter getter itu. Oke, nah teman-teman bisa perhatikan hello world kan, di desain kita dia menggunakan hello world, tapi ketika dieksekusi atau dijalankan pada emulator, tulisan ini berubah menjadi halo saya Benny. Ini karena pengaruh instruksi ini txt1.setText halo saya Benny. Nah, kira-kira gitu contohnya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, setText ini jadi untuk value kita akan praktikkan untuk selain string ya. Ini adalah tipe data string.
Kalau teman-teman bingung apa itu tipe data string, bisa aja cari di YouTube juga ya, dengan judul tipe data pada bahasa Java gitu ya. Tipe data bahasa Java nanti akan dijelaskan, pasti ada tipe data string, kemudian boolean, integer, long, dan lain sebagainya ya, gitu ya. Oke, kemudian kita akan aduh maaf, mencoba menampilkan nilai atau value yang variabel ya. Oke, jadi value ini saya kasih keterangan di sini. Untuk value bisa berupa string atau angka atau variabel. Oke, tadi string ya, coba kita kasih angka, bisa nggak? Misalnya usia saya adalah 27. Oke, nah nggak bisa ya. Kenapa? Karena atribut teks ini dia nilainya adalah string. Jadi ada beberapa atribut yang tidak mendukung nilai atau value angka. Ya, jadi teman-teman harus jeli ya. Oke, ini benar. Kemudian untuk variabel, nah cara bikin variabel string itu gini. Variabelnya taruh di atas ini ya. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa nggak di bawah txt1 ya. Oke, ini nama aja, bukan nama ya, teks saja ya. Sama dengan tadi tulisannya apa? Halo, saya Beni. Tanda seru, titik koma. Cara menampilkan teks ini pada komponen txt1 yaitu txt1.setText, variabel atau nilainya adalah teks ya. Nanti muncul otomatis variabel teksnya, enter aja. Kan kita buktikan. Ini supaya lebih jelas ya bahwa ini dari variabel, maka saya tambahkan ini dari variabel. Nah, gitu ya, supaya beda dari nilai yang awal tadi. Kan awal tadi cuma halo saya Beni ya. Oke, kita jalankan. Nah, gitu teman-teman, berhasil ya. Jadi untuk menampilkan variabel berbeda dengan caranya menampilkan string. Kalau string tadi kan ada tanda petik 2, kalau variabel cukup nama variabelnya. Jadi kita harus bikin variabel itu di atas perintah setText. Gimana kalau variabelnya kita taruh di bawah setText? Ctrl X, bisa nggak ya? Atau error? Nah, error ya. Kenapa error? Ini saya tahu error gimana? Karena tulisan variabel text ini dia merah dan di sini ada tanda merah. Artinya, nih teman-teman kalau arahkan mouse-nya ke sini akan muncul tulisan cannot resolve symbol text. Artinya variabel text yang kita gunakan pada setText itu tidak dikenali. Alasannya kenapa? Nah, alasannya adalah karena instruksi yang ada di dalam sini dia akan dieksekusi atau dijalankan oleh program secara berurutan dari atas ke bawah ya, atas ke bawah. Jadi mulai dari ini instruksi baris pertama, baris kedua, 3 sampai instruksi baris ke 23. Nah, kalau kita menaruh variabel di sini, artinya sebelum instruksi setText ini kan kita belum membuat variabel gitu kan. Dia tidak mengenal adanya variabel karena variabel teks ini dideklarasi setelah setText. Nah, maka dari itu karena sistem eksekusi instruksi itu dari atas ke bawah, maka kita harus membuat variabel ini berada di atas ini ya, berada di atas setText. Karena dia dipakai oleh setText ini, maka harus dideklarasikan di atas setText ini. Ya gitu ya. Karena apa tadi? Karena instruksi itu dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah. Ya. Gitu kira-kira untuk perintah setter. Nah, gimana kalau kita pengen merubah atribut lain gitu ya? Contohnya atribut apa ya? setText, ada nggak yang bisa kita rubah lagi? Coba mungkin ini ya. Nah, mungkin kita bisa merubah layout width mulai dari warp content menjadi match parent, bisa nggak ya? Oke, txt1 perintahnya sama ya, dot
set layout, ada nggak ya? Set layout, oh nggak ada ya. Nah, set width bukan layout ya, tapi langsung width aja. Oke, di sini bisa match parent, ada nggak? Match parent. Constraint ada? Oh, nggak ada ya. Berarti ini bisa, berarti ini langsung nilai teman-teman. Nilai yang saya maksud tuh nih, menggunakan 0 dp, misalnya menggunakan ini, menggunakan apa namanya, menggunakan satuan dp. Contohnya nih 200 dp, 200 dp gitu ya. Bisa nggak ya? Kayaknya set text 200 langsung, atau nggak usah kayaknya. Kita jalankan. Oke, nah nanti dia akan seperti ini, 200 dp ya. Gimana kalau 1000? Bukan 1000 dp, 1000 biasa ya. Apa bedanya? Nah, bedanya gini. Oke, nah teman-teman tahu bedanya ya. Tadi kalau 200 dp ukurannya kecil, sekarang kalau 1000 dp ukurannya besar ya. Sehingga ini nih, sebenarnya kalau ada garis di sini, nanti ukuran hello world ini akan dari samping ke samping ya, 1000 px ya. Gimana kalau kita pengen warp content? Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Karena apa? Karena set width ini dia harus nilainya berupa angka ya, angka atau variabel yang tipenya integer gitu ya. Oke, berarti gitu teman-teman. Berarti untuk atribut width ini nggak bisa pakai match parent maupun warp content ya. Siapa yang diuji? Yang diuji siapa? Oke, jadi gitu dulu tentang setter. Kemudian mungkin kita akan membahas tentang getter ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, nah getter tadi apa? Getter adalah instruksi untuk mengambil nilai dari sebuah atribut. Nah ya, formatnya kurang lebih sama seperti ini. ID, nah get atribut ya, get text gini ya, get text, tapi nilainya ini enggak ada ya, format ini enggak ada, ini enggak ada. Kemudian dan ini harus kita kasih to string gitu ya, supaya dia dikonversi tipe data dari atribut ini menjadi string. Oke, caranya gimana? Jadi tadi formatnya get text ya, get berarti txt1 dot get text gitu ya. Apakah yang akan terjadi? Oke, teman-teman perhatikan. Nah, nggak ada yang muncul ya. Iyalah, karena get text ini fungsinya cuma untuk mengambil nilai. Nah gitu, mengambil nilai tapi kan nggak ditampilkan, makanya nggak muncul di emulator kita. Supaya dia muncul gimana? Nah, supaya dia muncul berarti kita harus set text dulu. Set text untuk text view ini nilainya adalah get text dari apa ya, dari sebuah komponen. Nah, jadi untuk get text ini kita memerlukan komponen lain ya. Contohnya kita akan tambahkan komponen ini, komponen edit text ya. Edit text, text view aja deh, text view lagi aja. Taruh di sini. Kemudian kita kasih constraint-nya ya. Untuk yang ini constraint bawah ini nggak usah. Kita hapus saja, delete. Kemudian kita sambungkan mereka berdua gini ya. Yang bawahnya ini kiri kanan.
Oke, kemudian bisa nggak ya? Oke, gini kira-kira. Atau salah ya, maaf, saya ulangi teman-teman. Jadi ini mulai dari constraint awal ya. Nah, saya pengen nambah text view. Saya taruh di bawah sini ya. Berarti constraint bawah dulu, constraint kiri, kanan, kemudian nah atas ini kita dekatkan ya, dekatkan. Nah, teman-teman kasih ID untuk text view kedua ini. ID-nya apa? ID-nya txt2 ya. txt2. Ya, jadi kita akan mempraktekkan kita akan menampilkan teks hello world ini dari txt1 ke text view ini, text view dari txt2. Caranya gimana? Nah, tadi komponennya ada tambahan ya, satu lagi kan, maka kita harus deklarasikan juga supaya kita bisa mengeditnya ya. txt2 sama dengan find r.id.txt2 ya kan, titik koma. Nah, sekarang kita pengen pertama kita ambil nilai atribut ya, atribut teks, ambil atribut teks komponen txt1, baru nanti tampilkan pada txt2. Caranya gimana? Menampilkan atribut itu kan dengan set ya. Berarti di sini txt2.set text, apa lagi? Set text dalam kurung dalam kurung txt1.get text, dan ini nah kita ngambil nilainya di dalam sini ya, karena ini kan sebuah nilai ya, dia akan mengembalikan sebuah nilai, maka value-nya adalah berarti ini harus ditambahkan. Value ini bisa berupa object dot get atribut ya. Nah, gini, bisa seperti ini. Jadi selain string bisa angka, bisa variable, bisa juga objek yang diambil atributnya. Oke, ini kita hapus karena tidak diperlukan. Coba kita jalankan, bisa nggak dia nampilkan ya. Harusnya kalau bisa nanti dua-duanya akan hello world, bisa ya. Nah, kemudian teman-teman, ini kan kalau kita lihat instruksi ini, txt2 set text dalam kurung txt1 get text. Ini kalau dalam best practice-nya, good practice, ini kurang bagus ya. Kalau teman-teman menulis instruksi seperti itu, biasanya untuk bagian txt1 get text ini dia ditaruh dalam sebuah variabel ya, variabel string ya. Jadi kita bikin variabel dulu, namanya terserah, misalnya teks tadi ya, teks. Nah, yang ini kita cut, kemudian Ctrl X ya, kemudian paste, titik koma. Nah, ini merah kenapa? Karena tipe data dari getText ini dengan string itu beda ya, maka kita harus konversi nilai objek dan atribut ini menjadi string, sehingga dia tipe data string akan sama dengan string juga ya, karena untuk yang ini dia bukan string tipe datanya. Oke, tinggal tampilkan teks di sini. Nah, nanti hasilnya sama ya. Oke, saya akan jelaskan kenapa demikian. Oke, sama ya. Nah, kenapa hasilnya sama? Karena tadi kan txt1 kan nilainya hello world. Kita ambil nilai hello world tersebut dan konversi ke string, lalu kita simpan ke variabel text, gitu kan? Berarti nilai teks ini adalah teks sama dengan hello world, gitu kan? Nah,
kemudian kita tampilkan atribut teks atau kita rubah nilai dari atribut teks dari komponen txt2 yang nilai atributnya adalah variable text nih, sedangkan variable text ini nilainya hello world. Nah, maka nanti otomatis txt2 atribut teksnya akan sama dengan hello world juga. Nah, gitu ya. Saya yakin teman-teman paham. Ya, gitu ya. Oh, nggak ada koma ya. Oh, gimana sih tulisannya? Oh, langsung aja. Hello world, hello world. Nah, gitu ya cara kerjanya. Nah, kenapa nih dua instruksi ini disebut best practice, lebih bagus dibandingkan kita masukkan get text ini ke dalam sini. Kenapa? Karena ini akan mempermudah dan menyederhanakan perintah ini ya. Dia akan menyederhanakan perintah ini sehingga kita akan lebih mudah membacanya. Gitu aja sih. Kita memisahkan antara get text dan set text ya. Karena set text bagian ini, get textnya bagian ini, dan makanya kita lebih mudah mengenali instruksinya. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen langsung menuliskan get text di dalam kurung set text ini ya nggak masalah, sama aja ya. Pada dasarnya itu akan kembali kepada preferensi atau pilihan masing-masing. Oke. Baik, ini untuk get text. Sekarang gimana untuk set text ya? Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi adalah event. Nah, setter sudah, getter sudah, baru event. Apa itu event? Event kalau bahasa Indonesianya adalah peristiwa ya, sama dengan peristiwa atau kejadian ya. Nah, tapi kalau dalam istilah bahasa pemrograman, event itu adalah instruksi bukan instruksi tapi peristiwa yang menyebabkan suatu instruksi dijalankan oleh sistem gitu ya. Contoh peristiwa itu apa sih di dalam Android Studio? Nah, peristiwa itu bisa jadi peristiwa dalam Android Studio itu bisa berupa klik, ketika button diklik. Oke. Sekarang. Oke. Ini saya pause dulu ya. Nanti saya sambung lagi. Tuh. Baik teman-teman, jadi mohon maaf ya tadi saya pause tutorialnya. Sekarang saya akan lanjutkan kembali tentang peristiwa. Peristiwa di aplikasi itu, di Java itu bisa, jadi kan gini ya, saya ulangi lagi. Event adalah peristiwa yang terjadi yang mana nanti menyebabkan suatu instruksi dijalankan oleh sistem. Nah, peristiwa apa aja? Misalnya button diklik ya, button diklik atau apa? Ini biasanya eventnya disebut on click, nah atau on change, kemudian on focus, kemudian dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, jadi ini adalah beberapa peristiwa yang contoh-contoh aja, masih banyak lagi selain ini ya. Jadi peristiwa yang ada di bahasa pemrograman Java atau dalam hal ini Android Studio ya. Nah, saya akan langsung contohkan apa itu event ya. Event khususnya untuk yang on click. Nah, jadi on click ini saya hapus dulu aja. Oke, saya hapus. Kemudian pada bagian ini, oke, kita hapus dulu ini. Kemudian ini kita delete. Teman-teman, kita edit dulu ini ya, ininya match parent. Kemudian kita tambahkan ini, tambahkan margin 16, atasnya kiri 16 dan juga kanan 16. Bisa nggak ya 16?
16 bisa nggak? Oh aduh, kok nggak bisa. Oke, delete aja, berarti kita tambahkan yang baru aja ya. Oke, atas cara namakan apa constraint itu bisa ditarik dari sini kan, dari tombol yang bulatan ini, tapi bisa juga dari sini. Di sini tinggal tanda plus diklik, kemudian tentukan marginnya 16, kemudian kiri juga 16, kanannya juga ya 16. Oke, kemudian ini match constraint supaya lebih rapi kalau menurut saya. Kemudian kita tambahkan button tadi ya, button, klik dan tahan button. Kemudian yang atasnya kita taruh di sini. Oh sorry. Oke, kemudian kanannya di sini ya. Nah, kita tentukan marginnya 16, kemudian di sini 16 juga. Oke, bisa seperti ini atau bisa juga gini teman-teman. Atau bisa juga kirinya juga ya. Di sini 16. Kemudian ininya width-nya match constraint. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah button. Kita akan mempraktikkan tentang tadi event on click ya. Nah, ceritanya gini, kita pengen membuat aplikasi dimana kalau kita klik button ini, nanti tulisan yang ada di text view ini akan berubah ya, berubah dari tulisannya sesuai dengan yang kita coding di sini gitu ya. Gimana cara menambahkan event pada button ini? Nah, pertama-tama kita periksa dulu ini ID dari setiap komponen. Saya lebih suka merubah ID ini ya. Kalau text view itu saya lebih suka txt. Nah, txt 1 atau 2 atau 3 gitu ya, daripada ID defaultnya kepanjangan ya. Kemudian button ini ID-nya nggak usah sebenarnya, jadi nggak perlu ya, nggak perlu kita rubah. Oke, cara menambahkan event teman-teman, pertama bikin codingnya dulu ya. Bikin codingnya di sini, misalnya di sini caranya public, boleh private bisa juga ya. Public void, jadi kita membuat yang namanya fungsi klik saya. Nah, klik saja atau klik saya, kurung kurawal buka, bukan kurung kurawal, kurung buka, V besar, kemudian pilih yang view. Nah, ini di enter ya, di enter supaya nanti package ini diimport secara otomatis. Kemudian spasi V kecil, enter. Nah, gitu ya. Kurung kurawal buka, enter. Kemudian di sini eventnya. Nah, di sini adalah instruksi yang akan dijalankan. Kan tadi penjelasan tentang event kan gini, adalah instruksi yang akan dijalankan oleh sistem ketika peristiwa klik ini terjadi gitu ya. Nah, maka kalau button itu diklik, maka instruksi yang dijalankan adalah yang ada di dalam sini, yang ada di dalam blok nih blok ini. Nah, kita pengen ngapain? Tadi kita pengen teks ini berubah ya, berubah apa? Berubah atribut teksnya, nilai atribut teksnya berubah menjadi yang kita inginkan. Oke, caranya tadi gimana? Instruksinya pertama-tama untuk merubah teks kan dia menggunakan set text, tapi kita harus identifikasi dulu komponennya. Kita menggunakan text view kan tadi, yang pengen kita rubah adalah text view, berarti tipe datanya text view. Kemudian apalagi text view, ID-nya tadi apa? ID txt1. Kemudian berarti find view by id r.id .txt1. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian nah di sini baru kita rubah set text ya, set txt1 set text. Nah, kita pengen apa? Ini adalah tulisan baru dari event on click. Nah, gitu ya, event on click. Oke, nah ini tadi saya bilang kan, saya tadi bilang kita akan membuat event untuk button. Nah, yang saya lakukan ini adalah menulis coding. Nah, sedangkan membuat eventnya itu seperti ini. Teman-teman cari di bagian atribut sini, oke, ada on click ya, ada atribut on click, pasti ada ya. Nah, kalau nggak ada ya nggak mungkin. On click, kalau sulit sini aja on. Nah, ini ada on click. Nah, klik saja muncul. Tulisan klik saja muncul itu karena tadi kita sudah bikin metode atau fungsi di bagian main activity Java. Dan teman-teman bisa perhatikan tulisan klik saja ini
tadi warnanya abu-abu, setelah kita pakai pada on click nanti warnanya berubah menjadi kuning seperti ini ya. Berubah dari abu-abu menjadi warna lain gitu ya. Nah, eventnya sudah, eventnya ini event on click sudah, kemudian instruksinya juga sudah selesai kita bikin, baru kita, artinya kita bisa langsung uji ya. Run aja, buka ya BlueStack-nya, buka BlueStack, emulatornya. Nah, dan kita bisa klik ini, klik button, dan seharusnya text view tulisan ini bisa berubah ya. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari event on click. Artinya on click itu kan artinya saat diklik atau saat ditekan. Apa aja yang bisa ditekan? Bisa button, text view ini kalau kita tambahin on clicknya juga bisa ya. Artinya ketika text view-nya di on click, ketika text view-nya diklik, teks ini pun bisa berubah gitu ya. Kita akan praktekkan, coba deh, coba. Ini delete ya, kemudian ini klik, kasihkan on clicknya, klik saja. Nah, artinya bukan cuma button aja yang ini yang bisa kita sematkan on click. Tuh, saya klik tadi ini, jadi dia berubah ya teman-teman. Bukan cuma button yang ketika diklik muncul instruksi, akan tetapi event itu akan terpicu atau dijalankan ketika ini ketika kita sudah menentukan atribut on click ya. Kita sudah menentukan atribut on click pada si atribut pada si komponen tersebut. Nah, gitu ya teman-teman. Itu adalah fungsi dari on click, fungsi dari event. Dan event ini sangat berguna dalam mengcoding, coding Android Studio ya. Oke. Jadi event on click khususnya on click ini ya akan bekerja gini. Di sini ada banyak sekali komponen ya. Ada button, kemudian ada image view ini untuk menampilkan gambar dan lain sebagainya. Nah, maksud saya adalah nih pada pokoknya event on click ini akan bekerja jika di dalam komponen ini terdapat atribut on click. Nah, maka itu bisa kita sematkan on click ya, gitu ya. Jadi bukan cuma di button, tapi bisa di semua komponen yang memiliki atribut on click. Nah, gitu ya. Selain on click sebenarnya masih banyak. Ada on change, ada on focus, kemudian seperti ini, on create, on start, on delete, dan lain sebagainya. Hanya saja itu terlalu luas ya untuk saya bahas di materi kita. Nanti kalaupun kita memerlukan, akan kita bahas setelah ketika kita memerlukannya. Akan saya bahas ketika kita memerlukannya. Nah, gitu ya teman-teman. Dan saya kira ini adalah karena saya sudah menjelaskan setter, getter, juga event, maka ini adalah akhir dari tutorial ini. Nah, teman-teman kalau bingung silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Kemudian kalau terdapat bagian yang kekurangannya dari tutorial ini mohon dimaklumi ya. Terima kasih saya ucapkan karena sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, yaitu tentang menerima input dengan edit text. Nah, gitu ya. Input dengan edit text. Jadi kita akan belajar secara perlahan aja tentang Android Studio ini supaya teman-teman punya dasar ini ya, punya dasar pengetahuan yang kuat gitu ya. Nah, baik, gitu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.